yang sama dari Alright Genesis guys, welcome back. Selamat ini datang juga kembali. aku mau Saat ini kita apa ya bisa di dibilang kayak match ketiga, bacakan juga match gitu. terakhir Oke, antara Kalau main film masih RRQ Agus, tapi lupa Horsey jam lawan pulangnya. Blacklist Timnya negara lain International. emang bagus, tapi Ini Indopret pasti adalah jadi juaranya. Oke, tapi memocang semifinal kali ya. ini Esmeralda dari tangan dari Blacklist dan Oh bahkan Big no. scope dibalikin Venus guys. kami akan Rafael lagi kembali. Akankah adanya Lunox RRQ dapat kali ini Pakito, dari sementara Blacklist dapat Risiko. Kalau menggunakan Esme Lunox dan pernah memberikan sedikit kejutan untuk para musuhnya dan jangan sampai siapa tuh? ini bisa terjadi kembali di kejutan untuk Oke, RRQ. oke, Jadi, oke. RRQ sih boleh ngejutin Blacklist, Iya. tapi jangan sampai Rafael lah Blacklist ya. ngejutin RRQ lagi. Jangan dibalikin, di counter balik ya. Tapi kalau kita lihat dari pick face-nya kali ini masih ada Farsha tentunya untuk high ground Yang udah defensive-nya. di-ban. Emang itukah yang akan mau jadi prioritas Estes untuk tim RRQ? Matilda sama Melihat Esmeralda dari tangan seorang R7 sudah diamankan oleh tim Blacklist. Tapi ada Yusun Sin bersama dengan Farsha yang kita tahu tadi di YSS game sama Farsha, pertama Ben. Farsha ini buang sama tim Blacklist. Dibuang begitu saja. Oh lihat gila dia langsung ngamanin Bane. Ben. Oke, Ben Baru di Ben nerf ya. menetralisir tim fight dengan tabrak game yang dilakukan oleh tim RRQ Aussie dan bahkan bisa meng-cancel dari seorang Farsha. Ingat, dia bisa meng-cancel dari seorang Farsha. Sedangkan dari sisi Blacklist International mereka berkesempatan untuk mengamankan Jawet lagi. Dan kalau PYN dengan menggunakan Jawet ini sangat-sangat luar biasa. Berbahaya ya. Yes, dan kita bisa bilang tempo permainan dari Blacklist ini akan sedikit lebih agresif memojang. Rotasi yang diberikan akan lebih banyak dengan adanya satu buah Jawet yang diamankan. Dari tim Blacklist tidak mungkin kita bisa bilang akan bermain pasif karena dia tahu Jawet ini bisa saja meng-counter, bisa meng-pick off, bisa team fight dan diamankan Jawetnya udah untuk di bisa ban. melancarkan team fight-nya di Blacklist terakhir. Iya, apalagi Blacklist yang selalu coba untuk merusuh ke arah jungle dari tuan muda Albert tentunya. Mereka nggak mau ada hero early seperti Jawhead untuk menghancurkan tentunya strategi dari Blacklist sendiri. Tapi ini ada respect dari seorang Haritnya Ohep. Langsung diamankan begitu saja oleh Arki Husi. Karena melihat juga ini udah last game untuk kedua tim tentunya. Respect masih gunakan strategi yang sama dari kedua tim dan bahkan Ruby-nya juga masih diamankan oleh Blacklist RRQ. Apakah mereka mau buang untuk ke arah Yuzong? Karena Yuzong masih bisa diamankan untuk ngincar ke arah Farsha. Tapi apakah Deadly Catch cukup dari seorang Bane? Cukup bisa jadi Oh iya, Nathan. Mereka buang Nathan ya. mereka buang Nathan. Alis masih terbuka dengan sangat bebas dari sisi Blacklist International. Mereka dengan sabar kita lihat. Ini hero untuk Ohep harusnya. Lo pede nggak pakai ini? Gue sih pede aja bang. Udah lo pakai deh kalau gitu. Lo pakai sekarang ya. Baru ya game nih jangan kayak game 2. Ya bang, tapi kan kalau misalnya positioning belum late game gak kuat bang. Ya makanya farmingnya cepet-cepet kalau kata siapa Omai Venus. Biasa sama ini ya KB begitu ya. Makanya lu farming yang cepet Gi. Sudah buat kemarin mulu gua kalau mau KB bener coach gua itu. Aduh coach ya. Dan Blacklist siapa yang mau diamankan oleh Blacklist kali ini? Karena bandnya bisa jangan tapi clean Wih, Skylar. untuk sisi good lane. Skylar malah kali ini. Tidak ada Alis tapi di late game ini bakal sakit banget dari tim Blacklist International. Dari Atau Clint. Apa? Alice-nya diambil sama Arkew. Bisa jadi. Skylar Tapi kan juga pakai Alice-nya. Iya. Ngeri juga Ji. betul banget. Tapi mereka masih membutuhkan satu buah romer yang bisa menangkap dari seorang Clint. Akankah ada Kufra kali ini? Kufra Gaming dengan Farsha itu di wombo combo bakal cukup sakit dan ternyata high loss. Dengan Brody untuk Skylar. Oke. Brody Dari high loss. RRQ High loss Wilayah tinggal ada menjadi Pak salah itu satu guys YSS terpandang. Farsha, Rodi sama Ternyata agak sedikit senang internasional dengan drafting dari RQS. siapa ya Ada Buddha itu. apa ini? Apakah memang mereka Hylos. sengaja untuk Oke. melawan hero dari tim RQS dan ternyata Dari last pick-nya Blacklist. jatuh kepada Oh, Chow. Chow
kacau untuk Haji lagi dan lagi. Klinco, Rafaela, Oke, ini yang perlu Pin diperhatikan adalah sama surprise Esmeralda. tentunya. Oke guys, Inisiasi yang biasa dilakukan kita oleh Haji akan dengan menuju Flicker dan juga The Way of Dragon-nya. gamenya. Dan tentu saja prioritas selalu menjadi kunci kemenangan untuk Kita Blacklist. semangat guys. Jadi Albert Oke, atau mungkin semoga Skylar ini harus bisa berhati-hati. memenangkan Mereka pasti menjadi review high loss. para Yang kita tahu high loss dari kita Finn harus in the ini juga pride. Oke. kaleng-kaleng. Betul, bukan kaleng-kaleng, dan bahkan kita lihat juga dari sisi sebelah kanan Blacklist International, mereka lagi-lagi menggunakan Haji untuk sebagai playmakernya, Iya, playmaker. untuk making player ketika melakukan pick over terhadap para pemain dari tim Marrakyoshi sebelum dikomentisasi. Dan ini dia, udah tersisa satu pertandingan terakhir untuk tiket menuju ke arah Grand Final. Let's go. Marrakyoshi Indo Pride akan membuktikan semuanya, dan kita minta dukungan untuk kalian semua di kolom komentar untuk Indonesia. Oke. Langsung saja di kolom komentar dengan hashtag Indonesia, teriakan Indonesia. Gitu, guys. Iya, dan ingat jangan menghujat negara lain juga ya guys. Dan kali ini berbeda dengan sebelumnya, dari Oh My Venus nggak bakal coba untuk dikasih ngerusuh, menyentuh ke arah seorang tuan muda. Sementara Haji masih mau ternyata, dan akan coba ditakutin begitu saja. Haji kali ini terperangkap, tapi tidak akan terlalu overcome juga dari RRQ kali ini. Psycho. Dulu Nah, di area bawah. Tapi Skylar udah mulai terkena haras di area atas kali ini. Ohepnya juga terkena damage yang cukup perih tentunya dari seorang Brody. Mencoba diganggu pergerakannya, bahkan para pemain dari tim Blacklist International mereka coba untuk invasi lagi. Albert akan menjadi satu buah pilihan, tapi Albert tinggal diam. Sendirian Haji dong, is coming. Albert tuh. Albert tersandwich, mencoba dibalikan keadaannya. Albert versus everybody. Psycho is coming, mencoba di cover, kita aja ke RGP, tapi Haji ternyata masih mau lebih. Langsung dipanggil oleh seorang Oh My Venus. Mundur Haji, tetapi habis mundur maju lagi. Maju mundur kena. Kali ini Albert benar-benar diganggu pergerakannya. Tidak ada satu buah orang yang bisa masuk ke arah belakang. Haji masih mau lebih. Satu buah first blood akan didapatkan seorang Albert di arah tengah. Oh my god. Terlalu memaksakan, sedikit terlambat cover yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ membuat seorang Albert terkena first blood kali ini, Mocan. Iya, di 1 menit kita pertama kali ini tuan muda sudah tumbang, namun it's okay. Albert tentunya masih bisa mengejar dari segi EXP dan juga levelnya, ada bahkan orange-nya juga masih bisa diamankan oleh Albert. Kali ini bakal coba di cover oleh seorang Finn. Wise bakal coba untuk mengeluarkan Deadly Cast kali ini, tapi terkena stun dari seorang Wise-nya. Ada Falling Sarmon dari Edward. Albertnya tumbang lagi, bakal menjadi pertukaran 1-1, namun itu cukup dari kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu memaksakan. Sementara kalau kita lihat Haji bakal coba untuk mengharas di area midnya kali ini. Langsung ada satu combo maut dari Psycho dengan ada Vader Ice Strike dan juga bahkan Energy Impact dari seorang Psycho, membuat Haji pun mau nggak mau harus mundur kali ini. Lihat Oh My Venus benar-benar nggak lepas pandangan dari seorang Albert. Hati-hati Bert. Kali ini Oh My Venus sudah mengeker kamu. Para main dari tim Blacklist International bahkan dari bottom lane dari R7. Flicker dari gerakan. Outplay mencoba dilakukan tapi ternyata tidak terlalu efektif. Tidak berhasil mendapatkan satu buah poin. Bahkan dari tim Blacklist International mereka berhasil mendapatkan satu buah turtle tanpa ada hambatan harusnya memuncak. Iya, dan kali ini nggak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Albert tentunya masih butuh waktu yang banyak untuk mengejar level dan juga mengejar goldnya kali ini. Sementara kali ini ada Vader Ice Strike yang bakal coba dibuka oleh seorang Psycho, mengarah ke area atas kali ini dari seorang Albertnya, mencoba untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Dan Finn akan punya tugas yang penting banget, yaitu mengcover Albert sampai dia benar-benar bisa ditinggal nantinya, Ji. Alright, para main dari tim Blacklist International. Kali ini mereka udah ada 2 orang di arah top lane. Sekarang giliran dari seorang Clean yang di babysit. R7 kayaknya di arah bottom lane agak sedikit struggle melawan seorang Esmeralda. Lihat dari top lane tim Blacklist International, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Oh My Venus membuka, membuat para main dari tim Blacklist International berhasil claim ini, tapi Haji coba dikomitisasi, belum ada flicker digunakan. Tidak ada lagi kali ini flicker untuk seorang Haji, jadi dia harus mundur. Iya, sementara di area midnya Psycho masih coba untuk meng-clear minion terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcomment toxic fight-nya kali ini. Sementara Vader Isaac Finn mulai maju kali ini dan bahkan udah ada Glorious Pathway mengarah ke arah seorang OHM yang bakal coba dikejar. Enggak, ternyata Haji terkena The Way of Dragon. Dari Finn pun memaksa seorang Haji untuk mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini bakal menjadi informasi yang penting tentunya untuk tim Arquibus untuk melakukan tim fight.
ini adalah waktu yang tepat, tapi sepertinya Albert fokus untuk farming terlebih dahulu. Masih 4 menit berjalan tentunya tim fight-nya. Tapi kalau kita lihat dari segi level wise, kali ini lebih unggul tentunya dengan level 7-nya. Dan ada Deadly Catch mencoba untuk mengejar. Falling Starman juga sudah keluar dari seorang Edward kali ini. Dua ultimate dari kedua player Blacklist kali ini sudah digunakan tentu saja. Oke, tim Arakiosi dan Sobel sana Skylar tercakap dan mencoba di-commit dan masih ada Flicker. Haji masih mau lebih. Flicker dengan Duel Dragon dan bahkan hilang. Skylar freestyle dulu bos. Membuat seorang Skylar harus tumbang dari top lane. Haji yang lagi-lagi menjadi masalah untuk tim Arakiosi. 2 poin diamankan oleh seorang Haji. 2 poin penting Albert dan juga Skylar. Coba melakukan clear minion di arah mid lane. Para pemain tim Arakiosi mereka bakal coba untuk melakukan invasi ke arah Turtle. Mereka nggak mau tinggal diam. Tidak ada satu buff Flicker, tidak ada Duel Dragon. Informasinya harusnya bagus mereka, tapi ternyata sudah ada. Pada saya keluarkan ikan hiu, ikan pipit, tapi kali ini mulai kejepit. Para pemain dari tim Blacklist International kehilangan 1, tapi ternyata tidak. Di sisi line pinnya yang harus tumbang dan Haji still survive Momo-chan. Tapi kali ini bakal coba dipaksa di-fight-nya oleh Ricky Hoshi. Langsung ada knockout strike dari seorang Edward, bakal harus begitu saja. Dan Turtle-nya meskipun bisa diamankan oleh Blacklist, namun Finn bersama dengan Edward harus tumbang, tapi ini bakal menjadi buying time yang cukup banyak untuk Oheb di area atas OG. Telah kecil diamankan oleh seorang Oheb. Oheb benar-benar dia nggak peduli apapun terjadi. Dia mau lebih teman-teman tim fight urusan belakang. Dia memilih untuk dapetin objektif Gima. Tapi lihat tadi hampir saja pemain tim Arakiosi terjepit Momo-chan. Ternyata untuk masih bisa ditanggulangi dengan ada tumbang. Mau lebih di tengah. Damage diberikan pada Aztec. Haji depan sana. Duel Dragon dalam seorang Finn lagi dan lagi. Escoris tapi dapat member Albert dengan 1 untuk 1. Oheb datang. Dia melakukan clear minion, tapi ternyata Wise ikan hiunya nggak berhasil menjepit permain dari tim Arakiosi. Mereka masih bisa mundur. Mereka bisa dikeluarkan dan knockout strike berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Knockout strike save the day Momo-chan. Iya, dan bahkan lihat cover yang dibawakan oleh seorang Psycho dan G7. Namun Albert di area atas tertangkap begitu saja. Masih bisa survive tentunya dari seorang Albert. Bakal coba dikejar Edwardnya kali ini. Dan akan menjadi 1-1. Namun kali ini masih mau lebih. Psycho sakit banget dan Finn. Ya Flicker langsung maju. Dan langsung lawan order mengarah ke arah seorang Oh My Venus kali ini. The Wolf Dragon lagi dan lagi mengarah ke arah seorang Albert. Namun ternyata Albert yang dituju. Dan Albertnya harus hilang begitu saja. Dipaksa tempatnya oleh Blacklist International yang kali ini lihat Finn dengan garis pathway-nya membuat 3 member dari RQ masih bisa bertahan dan bahkan coba dipukul mundur oleh R7 dengan 1 buah knockout strike. Gila Haji ini loh, benar-benar targetingnya. Dia nggak ngelepasin matanya sedikit pun dari seorang Albert. Dipantau Albert Skylar, gold lane-nya, knockout strike, Flicker ke arah belakang, masih ada seorang Wise, tapi ternyata ikan hiu, ikan pipit, R7 kejepit di arah bottom lane. Iya, kejepit begitu saja dan tidak bisa berbuat banyak dari R7 karena dia sudah melakukan flicker terlebih dahulu, flicker yang lebih cepat tentunya. Kali ini Wise mencoba untuk mendapatkan orange buff yang gak akan dikasih ke arah seorang Albert, tapi ingat RQ Hoshi, mereka selalu comeback stronger dan kali ini terkena stun dari seorang Wise. Mencoba untuk nge-clear minion terlebih dahulu di area mid, namun lihat damage dari seorang Wise udah bener-bener sakit banget, mau gak mau Albert harus memukul mundur terlebih dahulu. Perbedaan network kali ini dipegang oleh Blacklist sekitar 6.000 dipegang oleh Blacklist International, sementara zoningnya akan dilakukan oleh kedua tim RQ. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini. Oke, Edward, Falling Star menemukan Falling Monster, buka begitu saja. Psycho mundur, jangan sampai terkena peluru terakhir dari seorang Oheb. Lihat kali ini preman dari mana Oheb datang menembak dengan damage yang cukup besar. Ayo smart guys, banget guys. Albert benar-benar tidak dikasih sedikit nafas Araki Hoshi. Tapi di menit yang ke-8 ini Oheb lagi-lagi dikasih part buff semua terhadap Oheb. Oheb yang akan menjadi salah satu buat titik utama Momo-chan. Kayaknya the tim Arakiosi mereka harus bisa melakukan taking dari S7. Awas lagi dikeluarkan dan Oh My Venus tumbang akhirnya. Oh My Venus, salah satu masalah besar tim Arakiosi kali ini langsung di knockout, langsung di uppercut dan langsung hilang. Lihat Wise-nya mencoba untuk cari momentum dari area backline kali ini, tapi Psycho
mencoba untuk mengharas ke arah seorang Haji dengan Feather Ice Strike. R7 masih coba ditahan kali ini, tapi ternyata Hajinya kena Yes. begitu saja. Nice. Immortal yang Good, pecah good, dan good, juga good, down good. dari seorang Haji. Namun Wise di sini mau nggak mau dia harus balik recall, tapi dia dapetin orange buff dari tuan muda Albert. Dia nggak jadi recall, dia mau menjepit karena Esmeralda udah ada info. Ayo Albert? kita maju masuk ke arah belakang. Edward mau coba dipaksa, Edward tumbang, mereka dikeluarkan. Wise kami, tahun 4 memory, tapi ternyata Skylar tertangkap di depan sana, nggak ada yang bisa menemani dan Wise. Nah, satu buah sabetan. Berhasil catat, looking for double kill. Albert diserang dan double kill. Albert tuan muda, tapi di arah top lane sana. Fokus ke arah Besi di Peter tim Pararki. Harus ada yang pulang dan akhirnya masih selamat. Memilih untuk mundur. Gimana nafasnya? Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Astaga, ini deg-degan banget dari Albert. Dia 2 lawan 2, temennya tumbang duluan, tapi dia masih bisa survive dan menumbangkan 2 member sekaligus. Meskipun kita ngelihat satu inhibitor di area atas sudah pecah, tapi setidaknya itulah yang bisa dilakukan oleh seorang Albert. Setidaknya dia mendapatkan trade, setidaknya dia dapetin kompensasi daripada tidak sama sekali. Benar. Dan ini lihat Albert sudah menuju ke arah Malefic Lord. Dia masih bakal disakit lagi. juga langsung ke arah BOD Momochan. Siapapun di depan sana ditembak bakal porak-poranda. Ini harus apa ya bisa dibilang kayak memperhatikan titik buta map sih kalau kata KB ya. Karena Edward dari Oheb atau Wise ini suka banget gitu loh. Munculnya dari tempat-tempat yang kayak gak ketahuan gitu loh posisinya. Yes, dan bahkan Wise flicker telah digunakan. Wise dari pilihan Edward depan sana, paling sama tapi Wise cari hilang. Dua mereka yang baik terhadap seorang Edward, tapi masih bertahan. Haji hilang, double kill. Kali ini belum dilakukan, tapi ternyata 1 tukar 2. Mega kill didapatkan, tim Ararkiosi nggak bisa masuk ke dalam lagi karena ada Oheb di depan sana. Masih bisa tenggelam. 2 pemain dari tim Blacklist Internasional di arah tengah. Ararkiosi kali ini lihat mereka sudah mulai menguasai laningnya. Skylar bakal disuruh untuk melakukan dorong lane di arah top lane. Dan ini akan menjadi lot utama Ararkiosi harusnya. Oh My Venus sendirian, dia sendirian dari Oh My Venus. Kali ini bakal coba dikejar kah? Enggak. Ternyata ada Edward juga yang bakal coba untuk mengcover di area midnya kali ini. Bakal coba ditabrak, knockout strike terkena stun dari Edwardnya. Dia bakal coba dipukul mundur. Lagi dan lagi Oh My Venus, tapi Skylar bakal tumbang di tangan seorang Oheb. Namun itu bakal menjadi trade kali ini dari tim Ararkiosi karena mereka berhasil ngedapetin Lordnya. What are you doing? Apa yang dilakukan? Mencoba memancing keributan dengan burung peri, tapi ternyata dia harus tershutdown. High ground defensive mechanism Ararkio tidak ada. Albert, Finn, R7 harus mempertahankan. Ghost Patrol telah dikeluarkan. Albert lihat diincar oleh seorang Haji, tapi ternyata di depan sana masih ada R7 dan duel mereka telah keluar. Berhasil clear minion, tapi ikan hiu, ikan pipit. Bang Ipipin kejepit kali ini. Iya, dan masih bisa ditahan tentunya karena Lordnya masih mencoba untuk mengarah ke area mid, namun langsung ditemukan begitu saja dengan cukup cepat oleh beberapa pemain dari Blacklist. Itu sebenarnya Psycho masih bisa balik tadi, namun ternyata damage-nya masuk semua ke arah seorang Psycho. Kali ini Ararkio mereka harus reset lagi, chill lagi. Burungnya mandek. Burungnya atau mungkin macet. ketangkap sama Oheb. Gak ada yang tahu. Iya, betul. Ya kan? Ketangkap sama Oheb burungnya, terperangkap. Kita lihat dari bottom lane. Para pemain dari tim Blacklist Internasional langsung membalikan keadaan, menguasai semua laningnya. Mereka mau disiplinitas, tapi R7 dengan Haji one by one situation mengadu mekanik kali ini. Siang-siangnya makan rematik, tapi ternyata pada saat dikeluarkan bubar jalan. R7 tertangkap oleh sebuah jaring dari seorang Oheb, membuat dia harus mundur dan sama masuk lebih dalam. Edward yang malah memancing keributan dengan selendang mayanya, membuat R7 kali ini berhasil kabur. Nggak ada lagi yang ke-trigger dengan pancingan maut dari seorang Edward depan sana. Iya, dan ada Mountain Shocker yang coba di pop up kali ini mengetahui keberadaan dari teman-teman Blacklist sendiri. Perbedaan networknya udah mulai diperkecil oleh Ararkiosi kali ini. Ada satu deadly yang sudah mulai di pop up begitu saja. Finnya bakal coba ditahan dan bahkan lihat Haji mencoba untuk mengincar. Dia flicker, ditunggu sama Skylar dan bahkan terkena stun kali ini. Tapi Finn terlihat low banget, masih bisa mundur dari seorang Finn. Ingat dia nggak punya immortal, jangan sampai seorang Finn tumbang kali ini. Pipin masih terselamatkan
Para pemain dari tim Blacklist International, mereka kembali mundur. Mereka sadar mereka nggak bisa nabrak tim RRQ selama masih adanya Parsia Momochan. R7 tidak boleh terpick off dari bottom lane. Ingat instant kill yang dilakukan oleh seorang Wise itu bisa merupakan R7. Albert harus di-cover dengan baik. Dan Albert kali ini membuka Mountain Shocker-nya. Memilih untuk melakukan glass spread di depan sana. Tapi dia tahu tidak ada satu buah flicker yang makanya seorang Finn berani untuk membuka glass spread. Ingat, 85 detik lagi untuk Lord yang kedua. Gak boleh ada yang bisa dibilang sampai tumbang dari Arki Hoshi. Karena ini bakal jadi kesempatan yang terbuka lebar tentunya untuk Blacklist kalau mereka bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Tapi Arki Hoshi mereka sabar banget. Mereka nunggu banget momentum yang pas. Dan bahkan meskipun kita ngeliat Glorious Pathway yang dibuka berkali-kali ke arah Finn, itu hanya untuk apa ya, bisa dibilang mencicil saja ke arah teman-teman dari Blacklist sendiri. Mountain Shocker pun menjadi elemen yang penting tentunya untuk Albert dalam mencari keberadaan posisi dari teman-teman Blacklist. Sementara kalau kita lihat ini semua dari kedua tim tentunya mereka udah siap untuk team fight, tapi mereka mau coba untuk kontes di area Lord sepertinya, Ji. Oke, yang paling penting di mana seorang Psycho jangan sampai terpick off. Psycho juga harus di-cover. Iya, benar. Albert Skylar Ini juga jadi salah satu Ohep-nya sih, Ji. Hah? Ohep-nya juga nih. Ohep-nya ini kalau kita bisa lihat belum ada immortality di badannya. Ohep ke arah 1-2 Malefic Roar harusnya. Iya, dan dia ini kayaknya bisa ditumbangi dengan instan sih Momochan harus. Wah, Blacklist mereka coba clear bawah biar teman-teman Araki Hoshi mereka coba fokus untuk pindah ke lane bawah dan nggak bisa untuk kontes Lordnya. Tapi ini langsung dijawab dengan cepat dari Araki Hoshi sendiri. Sementara bakal coba di-push di area bawah kali ini. Lihat ini bisa turretnya bakal ditemukan begitu saja. Dan bahkan dari Albert mau nggak mau dia harus rotasi langsung balik lagi kali ini. Super Minion akan coba masuk dari area atas dan juga area bawah. Sementara Blacklist mereka bakal coba berfokus untuk mendapatin Lordnya kali ini, mengarah ke area river kali ini. Dan bahkan Araki Hoshi mereka harus berhati-hati. Kali 5 lawan 5 ini benar-benar krusial banget untuk kedua tim. Kekerasan dari Hajinya R7 itu tipis banget sebenarnya. Blacklist benar-benar juga berhati-hati karena mereka tahu mereka dari Araki Hoshi mereka punya Psycho. Tapi burst magic damage ini sakit banget dari Federal Strike-nya. Albert masih jauh Momochan. Iya, mereka jangan sampai masa team fight. Albert, tadi untung ya di atas ya. iya untung, tapi bisa kita bilang untung rugi. Untungnya dapat turret, ruginya hilang ini bitter. Itu rugi-rugi untung ya Iya, sebenarnya. makanya untung rugi kan. Iya. Oke. Oh, Psycho. Coba Oh. diganggu pergerakannya terlihat. Psycho tidak bisa terlalu depan. R7 harus mulai datang untuk melakukan team fight. Tapi di depan sana Blacklist International sudah menuju ke arah Bapalo terhormat. Di depan sana Finn mencoba untuk mengganggu. Psycho masih terbuka bebas. Mountain Shocker memukul mundur para pemain dari tim Blacklist International. Lihat dari Edward tertangkap dan bakal dari Corbin. Corbin masih berhasil mendapatkan satu penculikan yang berhasil. Lihat Pimpin di depan sana masih bertahan hidup. Ini saatnya untuk Lord tim RRQ Hoshi. Lord terbuka. Tidak adanya Edward, Haji diganggu lebih knockout strike belum dikeluarkan, masih ditahan, nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Ohep di depan sana. Pimpin menjaga pergerakan, perimeter telah dikeluarkan. Ohep di depan sana terlihat seorang diri dan Ohep hampir saja ditumbangin. Mereka gagal dapatkan Haji si Arsila. Ohep hampir saja ditumbangin. Tapi lihat Wise tidak cukup dan bahkan pemain Venus hampir saja kehilangan satu buah tumbang. Tapi Lot diselamatkan Albert. Bakal balik kali ini dari Araki Hoshi tentunya. Mereka harus clear minion terlebih dahulu di area atas. Dan itu Lord yang benar-benar tipis banget. Blacklist mereka punya kesempatan tentunya untuk mengkontes, namun Araki Hoshi mereka tahu mereka simpen Federal Strike dari seorang Psycho di akhir-akhir. Dan bahkan lihat zone yang dilakukan sama Finn. Finn ya nahan dua pemain dari Blacklist tuh sampai low banget. Meskipun dia punya immortal tapi dia nggak tumbang juga, Ji. Oke. Lord Momochan, lihat. Ini momentum nih. Mereka sedikit kebingungan untuk kali ini. Haji sih udah tidak punya 1-2 immortal lagi. Wise di depan sana bakal coba untuk memancing terhadap para pembakar, ternyata tidak. Lord di cover dengan baik. Lord di arah bottom lane. Di arah mid tidak ada minion super dari tim RRQ. Mereka harus masih menunggu. Di bawah mereka nggak clear. Pipin hanya coba untuk mengganggu saja. Haji sih standby on possession. Skylar punya immortality. Coba dipaksa. Ada Psycho di belakang sana. Federation keluarkan porak-poranda bersama dengan ikan hiu. Tidak ada yang terjepit. Tapi Ajizi masih bisa dengan satu pasangan menuju ke arah belakang. Dari top lane. Super Minion telah menuju ke arah ini. Bisa turun dari bottom lane juga. Belum ada yang masuk. Mereka dengan sabar. Tapi damage yang diberikan terlalu besar. Lihat tim RRQ
belum bisa menembus jantung pertahanan dari tim Blacklist Internasional. Sabar, reset lagi dari arah Kiyoshi kali ini tapi terkena stun dari seorang Edwardnya. Bang ketahuan posisinya dan masih bisa dipukul mundur dari seorang Edward. Memang ini ya, ketika melawan Esmeralda, slow effect dan juga stun effect itu penting banget. Tidak bisa berbuat banyak tentunya dari Esmeralda ketika terkena stun. Dan ini menjadi kekuatan tentunya untuk Arkeosi kalau dari segi item. Kita lihat Albert udah punya Malefic Roar bersama dengan Oheb juga. Dari itemnya bisa dibilang ya sama, hanya dari Oheb dia punya satu Athena Shield. Respect banget ke arah damage dari seorang Psycho. Dan bahkan dari Psycho udah punya satu jenis one dan juga Divine Glaive. Dia harusnya mengarah ke Holy Crystal sih dari Psycho. Yuk, comeback. Harusnya ke arah Holy Crystal dan sudah didapatkan Momo-chan as you wish kalau bahasa Inggrisnya ya. Sesuai permintaan kamu ya. Sesuai request ya Bu. Request ya. Tapi Finn, aku salut banget sih sama Finn. Dia berkali-kali loh. Dia kayak apa ya, mancing Haji punya The Way of Dragon tuh gak apa-apa, nendang aja gue. Yang penting Albert dan juga Skylar bersama dengan Psycho tidak terkena The Way of Dragon. Menit ke-20 dari tim Blacklist Internasional. Yes. Dari Ohebnya dia masih tidak bikin immortal. Wah, ini sangatlah berani kalau kita bisa bilang ya. Iya. Dan bahkan di sisi sebelah kiri RRQ mereka semuanya punya immortal kecuali R7 dari R7. Physical. Dan 3, Psycho 2, 1. 3, 2, 1. Itu start abis itu ya mau. Aduh. Ganti sepatu. Ganti sepatu dengan Wind Talker. Ini akan membuat dia bisa dibilang agak sedikit kekurangan dari mobilitas dengan menambahkan damage-nya. Tapi apakah itu wise choice kalau menurut Momo-chan? kayaknya dia pede sih sama coveran dari Blacklist. Mungkin dia pede sama teman-temannya. Karena iya dia nggak bikin immortal, dia sampai jual sepatu buat ganti Wind Talker. Berarti dia lebih percaya dengan damage segini, gue tuh udah cukup. Lo orang tinggal jagain gue aja. Oke. Blacklist Internasional. Mereka benar-benar sekarang berada di arah bermain di rumput, bermain gerilya karena tentara-tentara yang diam berada di bawah pergerakan yang tidak terlihat itu yang cukup berbahaya. RRQ Hoshi harus bisa membuka semua reruntuhan. Siapa tahu ada yang tiarap, siapa tahu ada yang tengkurap, kita akan tahu. Iya, tapi Haji baru ngebuka, baru Assalamualaikum, langsung disuruh mundur. Assalamualaikum, pulang kamu kan? Tidak boleh bertamu. Tidak boleh bertamu. Tapi Haji ini awas, hati-hati, dia ngecek masuk keluar dan bahkan dia hanya mengecek aja informasi yang bisa didapatkan dari Blacklist sendiri. Tapi kali ini Lord yang ketiga sudah mulai muncul di menit yang ke-21. Albert sudah mulai fokus tapi ternyata terkena stun dari seorang Edward dan langsung dimanis begitu saja. Masih mau lebih dari seorang Vinia, dia flicker langsung maju kali ini dan bahkan lihat Hajinya terkena stun dari sebelah kiri. Mau coba dikejar, mau kemana, where are you going dari seorang Haji. Tapi ternyata di sisi lain Vinia hilang begitu saja. Albert mencoba untuk mengejar, kali ini Immortal pecah dari seorang Haji. Tapi ternyata masih di White Dragon dari seorang Haji, tapi itu nggak cukup karena Albert is too strong kali ini. 3 yang tersisa dari Blacklist International dan RRQ. Mereka mencoba untuk mencari momentum mengarah ke arah Lord sekarang, Oji. Mereka masih mau Lord deh kayaknya dari RRQ. Lihat. Atau dari Blacklist. Nggak, dia mau harusnya. Dan kalau misalnya Blacklist ini melakukan Lord ini bisa ditabrak habis-habisan dan betul sekali Momo-chan. Mereka mau Lord, mereka mau dapetin Lord kali ini ditahan begitu saja. Retribution gak berhasil tapi Albert tertekan. Oh my god, no offense telah dikeluarkan. Albert masih bisa dengan Winter Tranchant-nya mau menyelamatkan dirinya tapi catat. Ini bencana. RRQ Hoshi kehilangan 2 player, Skylar dan Pagan. Double kill. Lihat, RRQ Hoshi mereka bakal coba mundur dan wipe out. Ini bencana. Blacklist Internasional melakukan wipe out terhadap tim RRQ Hoshi. Dan ini tandanya Blacklist menuju ke Grand Final. Oh my god. RRQ Hoshi, mereka udah dapet banget momentumnya. Namun hanya satu momentum ketika Blacklist mereka cukup pede dengan damage yang mereka punya. Mereka langsung menuju ke Lord dan itu tidak disangka-sangka oleh RRQ Hoshi karena Lordnya berhasil ditumbangkan dengan cukup cepat. Blacklist International 2-1, congratulations untuk tim Filipina kita, namun nice try, good game dari tim RRQ Hoshi. It's okay, kita masih punya perwakilan dari tim Indonesia, kita masih ada Alter Ego dan juga Onyx. It's okay Momo-chan, It's okay, it's okay gak apa-apa, Momo-chan.
buyar semua. Kita langsung dari caster pun Oke guys, terdiam. Aku nice shock try Tapi it's okay, no RRQ. problem. Good job buat Nice RRQ try, sudah nice melakukan try. yang terbaik. Good job, Ararki, nice Hoshi, try. luar biasa. Oke, Semua bye bye. terbaik dan Good nice game, try juga. Sabah. Iya. Dan untuk Blacklist. tim Blacklist Blacklist, International, good game. congratulations Congratulations. berhasil Dengan membuka Zap.